Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dibiola dengan NIM 2173201069. Saya mahasiswi Universitas Abdurrahman Pekanbaru Riau dari Prodi Psikologi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan UTS mata kuliah Psikologi Sosial Dasar dengan dosen pengampu Ibu Nurul Ayyuda MA. Baiklah, di video kali ini saya mengambil tema yaitu persepsi sosial. Di sini, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, pengertian persepsi sosial. Kedua, tahap-tahap persepsi sosial. Ketiga, komponen-komponen persepsi sosial. Keempat, faktor-faktor persepsi sosial. Dan kelima, kasus persepsi sosial. Oke teman-teman, untuk lebih lanjut pembahasan kita mengenai persepsi sosial, mari simak video berikut. Selamat menyaksikan! Di sini teman-teman pasti pada mau tahu kan apa itu persepsi sosial. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas dan menjelaskan pengertian persepsi sosial menurut para ahli dan juga menurut secara umum. 1. Pengertian persepsi sosial. Menurut Leavitt, persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut Desiderato menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi atau sensori stimuli. Sedangkan pengertian secara umum, persepsi sosial adalah proses di mana kita berusaha mengetahui, mengevaluasi, mengimplementasi, dan memahami sifat-sifat orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita semua udah pada tahu kan apa itu persepsi sosial? Baik, langsung saja kita jelaskan materi selanjutnya, yaitu tahap-tahap memahami persepsi sosial. Baiklah, kita masuk poin yang kedua, tahap-tahap memahami persepsi sosial. Tahap memahami persepsi sosial yaitu dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi antara individu tanpa melibatkan isi bahasa lisan, namun mengandalkan bahasa non-lisan dari ekspresi wajah, kontak mata, gerak tubuh, dan juga postur. Wajah sebagai petunjuk menghadirkan 6 emosi dasar, yaitu seperti marah, takut, bahagia, sedih, terkejut, dan juga jijik. Cara menatap juga memberikan isyarat isi hati seseorang terhadap kita, apakah dia suka atau tidak suka, atau seseorang itu memang seorang pemalu. Bahasa tubuh juga menunjukkan keadaan emosional, contohnya karena ketegangan emosional, gugup, marah, dan sebagainya. Sentuhan dapat juga diartikan sebagai afeksi minat seksual, perhatian, dan bahkan agresi. Komunikasi nonverbal juga dipengaruhi beberapa faktor, yaitu perubahan mood, emosi, kelelahan, penyakit, obat-obatan yang mampu mempengaruhi cara individu berpikir dan juga bertindak. Baik teman-teman, untuk memahami persepsi sosial dari perilaku seseorang, kita juga harus tahu apa-apa saja komponen utama persepsi sosial. Kita masuk poin yang ketiga, komponen-komponen utama persepsi sosial. A. Observasi. Observasi adalah suatu pengamatan. Observasi juga sering digunakan untuk menelusuri atau mencari tahu suatu hal dari sebuah fenomena. B. Atribusi. Atribusi adalah proses kompleks di mana kita bisa memahami alasan-alasan di balik perilaku orang lain. C. Integrasi. Integrasi adalah proses yang dinamis dan terstruktur. Berbagai perbedaan yang ada bisa disatukan dengan sebuah integrasi untuk mencapai sebuah tujuan. D. Konfirmasi. Konfirmasi ini adalah suatu penegasan atau pembenaran. Oke teman-teman, mari kita lanjut faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi sosial. Poin 4, faktor-faktor persepsi sosial. A. Orang. Tidak dapat disangka bahwa pemahaman suatu proses persepsi sosial akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian seorang pengamat. Di antaranya adalah konsep diri,
nilai, sikap, dan pengalaman masa lalu dan juga harapan-harapan yang terdapat dalam dirinya. B. Situasi. Pada suatu situasi atau tempat suatu stimulus yang muncul memiliki konsekuensi bagi terjadinya interpretasi. Interpretasi yang berbeda, interpretasi itu menunjukkan hubungan di antara manusia dengan dunia. Cara individu mendefinisikan suatu situasi memiliki konsekuensi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap perilaku orang lain. C. Target. Ciri pertama yang dapat menimbulkan kesan pada target adalah keunikan. Ciri kedua adalah kekontrasan. Seseorang akan lebih mudah oleh orang lain, terutama apabila ia memiliki karakteristik yang berbeda dibanding lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Ciri ketiga adalah ukuran dan intensitas dalam diri objek. Ciri keempat adalah kekompakan. Objek dengan latar belakang sosial orang lain. Kecenderungan mengklarifikasikan dengan ciri-ciri yang sama karena hubungan kedekatan. Misalnya, dosen ekonomi diklarifikasikan sebagai seseorang yang memiliki sifat ekonomis, efisien, dan sebagainya. Berikut penjelasan di atas, mulai dari pengertian, tahap-tahap, komponen-komponen tentang persepsi sosial sudah bisa teman-teman ketahui, bukan? Materi yang benar-benar bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena persepsi sosial ini merupakan peristiwa yang semua orang pasti pernah mengalaminya, baik sebagai pelaku maupun sebagai biasnya. Baik teman-teman, langsung saja yuk kita saksikan contoh dari persepsi sosial. Tetap semangat ya nonton sampai akhir videonya. Poin kelima, contoh persepsi sosial. Oke, di part kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya yang mana ini benar-benar saya alami dan murni dari pengalaman saya sendiri. Saya adalah seorang anak rantau. Sejak SMA, saya merantau ke Pekanbaru. Alhasil, sampai kuliah pun saya juga masih merantau dan ternyata masih menetap di Pekanbaru. Kami tinggal di sebuah rumah dan satu rumah ada 4 orang yang menempatinya dan orang itu adalah sahabat saya sendiri. Di antara kami, ada salah satu yang sudah tidak memiliki ayah. Kami pun sebagai sahabatnya terus menyemangatinya agar tidak berputus asa. Biar lebih nyambung, kita ganti saja nama sahabat saya dengan nama Bunga. Yang satu Mawar, yang kedua Melati, dan yang ketiga Matahari. Itu hanya sebagai nama samaran ya teman-teman. Meskipun kami satu kamar berdua, tetapi setiap malamnya kami selalu ngumpul berempat di kamar saya dan juga Mawar. Mawar ialah sahabat saya yang ayahnya sudah meninggal. Mawar adalah sosok orang yang sangat ceria setiap harinya. Dan dia juga orang yang menciptakan suasana yang paling riuh di rumah kami. Kalaupun marah, tidak lewat dari suatu hari, pasti kami baikan lagi. Wajar dalam satu rumah, pasti ada kesalahpahaman. Hitung-hitung untuk proses mendewasakan diri masing-masing. Pada suatu malam, tepatnya malam Jumat, kami berkumpul di kamar saya dan juga Mawar. Awalnya kami bercanda gurau, ketawa-ketawa, dan pada akhirnya satu persatu dari kami ditelepon orang tua masing-masing. Saya pikir hanya saya saja yang sering mengamati perilaku Mawar. Jika kami telepon dengan orang tua kami, ternyata Melati dan Matahari juga memperhatikan Mawar. Mawar yang awalnya kegirangan, tiba-tiba diam tanpa suara, dan dia fokus pada handphonenya. Melihat ekspresi wajahnya yang sangat sedih, namun memerah seakan-akan ingin marah, membuat kami bertanya-tanya apa kesalahan kami. Selesainya kami semua teleponan, kami pun bersikap seperti biasa, saling bercerita dan ketawa. Tetapi kami heran, kenapa Mawar hanya diam dan sedikit pun tidak merasa lucu saat kami sedang bercanda. Pada akhirnya, kami pun tidak enak hati. Kami saling bertatapan dan bertanya-tanya dalam hati, apa salah saya sampai gratis Mawar berubah seperti ini? Dari sekian banyaknya masalah yang telah kami lalui, dan semuanya kami jadikan pelajaran untuk kedepannya. Jika ada masalah yang akan datang, kami akan menyelesaikan secara baik-baik dengan meluahkan semua isi hati kami satu persatu. Kami pun memutuskan bertanya kepada Mawar, apa sebenarnya yang terjadi? Apa salah kami sehingga dia jutek dan tidak mau bergurau lagi? Di situ mata Mawar berkaca-kaca dan kami bertiga langsung memeluknya. Dia pun menangis sejadi-jadi mungkin. Kami yang tidak bisa menahan tangisan pun ikut menangis sambil memeluk Mawar. Setelah usai menangis, Mawar pun bercerita bahwasanya
kami tidak ada salah apa-apa kepadanya. Hanya saja dia tidak sanggup melihat kami yang teleponan sama orang tua, sedangkan dia jarang ditelepon oleh ibunya. Di situ dia merasa sedih, sehingga tidak bisa mengontrol dirinya untuk bersikap baik-baik saja. Dia melampiaskan rasa yang tidak tahu arahnya itu kepada kami. Di sini kami sedikit pun tidak marah balik kepada Mawar, karena kami paham akan situasi dia dan kami juga mengerti serapuh apa dia saat itu. Di sini kami bisa tahu untuk kedepannya jika kami teleponan dengan orang tua, sebaiknya tidak di depan Mawar untuk menjaga perasaan dan juga agar dia tidak merasa sendiri. Itulah solusi dari masalah kasus kami ini. Kasus ini, si Mawar pun bisa mendapatkan bias negatifnya. Yang pertama, teman yang beranggapan bahwa si Mawar tidak dewasa dalam menyikapi sesuatu yang sebenarnya bukan masalah, namun bisa dibicarakan baik-baik. Yang kedua, teman yang berpikir bahwa Mawar adalah orang yang egois karena tidak memikirkan perasaan temannya yang merasa sangat bersalah, sedangkan mereka saja bingung apa salah mereka. Yang ketiga, temannya akan mengira bahwa Mawar adalah orang yang melampiaskan amarahnya kepada teman-temannya, sehingga membuat temannya tidak nyaman untuk berteman dengan Mawar karena sifatnya yang begitu. Oke teman-teman, akhirnya sampai juga kita di detik-detik terakhir dari video presentasi saya dengan tema persepsi sosial. Harapan saya, semoga dengan video yang saya buat dengan sebaik-baik mungkin ini bisa menuntaskan UTS mata kuliah psikologi sosial dasar serta materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Debiola, NIM 2173201069. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya tutupi presentasi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.